Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan di ISG dan beberapa saham komoditas, terutama saham-saham batubara. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di 7.205, terkoreksi tipis 0,0098. Kalau dilihat transaksi sampai saat buat video ini ada di 8,3 triliun dan ternyata tutupannya di markdown ke 7.195. Berarti 10 poin turunannya. Jadi langsung saja ke teknikanya. IHSG gagal bertahan di atas 7.200, tapi ya masih di area batas toleransi. Selama nggak jebol, nggak tutup di bawah 7.170, menurut saya masih aman. Tapi kalau dilihat Eropa hari ini, sore ini tuh dibuka merah. Kita lihat nanti malam. Kalau indeks Amerika melanjutkan penurunan koreksi, besok potensi besar ISG lanjut koreksi dan ada potensi tetap akan uji support 7.050, 7.100 mungkin ya, terdekatnya di 7.100. Kalau itu jebol area 7.050, 7.000 dan ya sideways. Tapi kalau misalnya ya nanti malam Amerika ditutup hijau, karena Bapak Ibu perhatikan hari ini tuh ISG-nya aman sebenarnya, koreksinya tipis. Candlenya cukup oke, nggak terlalu dalam turunannya. Jadi bisa aja besok kembali rebound. Ya kita lihat aja momentumnya. Memang minggu ini dan minggu depan tuh momentum ISG itu antara dia sideways di bawah kah atau langsung digas naik 7.350, uji lagi. Itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 1.365, terkoreksi 0,36%. Langsung saja ke tarikannya. Indi masih sideways. Indi mantul dari support 1.300, aman nggak? Kalau melihat kondisi seperti ini aman. Pokoknya Bapak Ibu kan udah lihat nih. Sebenarnya simple yang membuat kita trading keganggu psikologis kadang ya. Padahal kalau kita lihat chart nih udah tahu kan. Nih bisa pertimbangkan stop loss kalau misalnya tutup di bawah 1.300. Berapa persen toleransinya? Seperti nanti saya akan buatkan satu video mungkin ya. Lengkap bagaimana ya cara Bapak Ibu membuat sistem trading, misalnya beli di dekat support tuh stop lossnya seperti apa sih? Nah itu mungkin ke depannya saya buatkan. Tapi ada yang komen kemarin tadi pagi ya di TLKM, bilangnya TLKM jebol 2.800 stop loss. Ya coba kita lihat dulu ya. Sekilas saya untuk Bapak yang mungkin komen nanti saya tampilin nih ya. Kan video awal saya waktu itu bilangnya TLKM ini ya, pokoknya video sebelum kemarin itu jebol 2.800 bisa pertimbangkan ya stop loss. Dan mungkin ya Bapak itu mungkin cut loss atau cuman menonton terus gara-gara kemarin saya bilang infokan bisa beli kalau minat ya. Kenapa saya pertimbangkan beli kalau minat? Kemarin saya kondisinya kan di area 2.770 nih. Oh kapan ya? Hari tanggal ya ini nih ya. Pokoknya area ini nih. Kapan ya saya buat video? Nah ya kemarin ya. Jadi saya bisa bilang ini kalau mau pertimbangkan stop loss kalau dia jebol 2770. Kenapa seperti itu? Saya bilang kalau berminat bisa beli karena sudah melihat candlenya melawan dan dia tuh terus membentuk higher high. Ya itu bisa indikasi Telkom tuh melawan, ada potensi di cover di bawah. Kalaupun misalnya kemarin ya, waktu itu saya bilang kalau dia jebol 2.700, kalau dia jebol 2.800 tuh bisa pertimbangkan stop loss. Ya berapa persen? Masa jebol support, misalnya supportnya 2.800, jebol 2790, 2780 stop loss. Ya mungkin aja stop loss, tapi ya resiko kalau Bapak Ibu kasih spare pendek dari support misalnya 2.800, spare-nya cuma 20 poin atau 30 poin, berarti anggap aja 1% dari support itu cut loss. Ya bisa nggak seperti itu? Bisa, tapi peluang besar Bapak Ibu kegocek. Kalau Bapak Ibu spare lebih dalam mungkin 2%, ya resikonya cut loss-nya lebih dalam, tapi kalau dia ada goyangan sedikit habis turun naik lagi, Bapak Ibu selamat. Nah itu harus ditemukan Bapak Ibu cocok yang mana, atau mana yang sering profit Bapak Ibu buat. Makanya perlu jam terbang. Terus semalam saya bikin video tentang Telkom. Ini menarik kalau Bapak Ibu berminat. Ya tinggal udah kelihatan nih 2780 atau 2800 support. Misalnya hari ini dia jebol supportnya tutup di bawah 2770, menurut saya ya pertimbangkan ya bisa stop loss 1% di bawah support, stop loss aja. Kenapa seperti itu? Karena dia pertamanya sudah melawan hijau. Terus kalau merah lagi jebol ya udah gagal indikasinya. Tapi namanya market tuh nggak ada yang sempurna ya. Kalau habis cut loss dia naik lagi ya udah, itu bagian dari trading. Kalau Bapak Ibu selalu tepat
sistem tradingnya tepat, nggak bisa Bapak Ibu cari holy grail. TP di harga tertingginya pun itu kemungkinan hoki aja. Selebihnya ya nggak akan bisa ya. Terus menerus tepat itu nggak akan bisa. Pasti ada melesetnya. Kenapa? Karena nggak bisa mengendalikan market. Ya itu. Ya, jadi kalaupun misalnya Bapak Ibu ada yang gara-gara nonton video saya stop loss, kalau Bapak Ibu ada stop loss ya itu bagian dari trading. Makanya Bapak Ibu tuh harus punya sistem trading. Ya, saya biasanya berapa? Ya di atas 2% dari support saya baru pertimbangkan stop loss. Kalau masih 1% dari support saya nggak akan stop loss. Kecuali ada indikasi lain. Nah, itu harus lihat dalam kondisi market. Tapi jarang saya 1% dari support tuh jarang. Jadi jebol support 1%, cut loss tuh sangat jarang saya. Ya, jadi seperti itu aja. Tadi kembali ke India. Jadi selesai ya Telkom. Ya tuh, kalau Bapak Ibu pertimbangkan beli, ya hari ini ada rebound. Ya besok kalau di bawah lagi ya udahlah. Kalau udah turun di bawah 2770, tandanya udah lemah. Kenapa? Awalnya sideways ternyata turun. Itu, makanya kita harus baca candle. Selama candle yang terakhir kita baca tuh ya kita nggak bisa menerka 3 candle yang setelah ini kan, makanya kita bisa menganalisa dengan candle terakhir. Nah, candle seperti ini seperti apa? Ya harusnya lanjut karena MACD-nya juga mulai melandai ke atas harusnya. Tapi kalau market nggak mendukung dia balik arah ya udahlah. Itu ya. Nah, seperti itu. Jadi kenapa saya berani bilang ya kalau mau pertimbangkan beli ya bisa beli. Kenapa? Sudah set. Nah, contohnya ini bisa nggak dibeli? Harusnya bisa. Walaupun candle hammer terbaik seperti ini, kalau dikasih dekat misalnya besok koreksi karena besok kan hari Jumat biasanya ada profit taking. Tapi kalau menurut saya kalau market bagus besok nggak ada profit taking, bisa berpotensi rebound. Tapi mungkin nggak sektor batu bara. Mungkin batu bara koreksi dulu, besok sektor lain yang naik ya. Pokoknya ini di atas 1300 ya masih bisa di hold. Jebol itu ya bisa pertimbangkan stop loss. Ya terserah Bapak Ibu. Kalau mau 1% dari support jebol cut loss, iya nggak masalah juga. 2%, 3%, 5% di bawah support bar cut loss juga nggak masalah. Jadi seperti itu ya, tergantung lah. Jadi seperti itu. Ya untuk ini masih menarik nggak? Harusnya aman dan risknya kecil. Oh, lumayan dalam ya. Kalau kita stop loss di 1300 lumayan. 6,5% kecil lah. Kalau untuk swing pendek tuh kecil. Pendek itu rewardnya aja besar tuh. 10%, 1,5 kali lipat ya. Ideal 5-10% cut loss untuk stop loss swing trader. Untuk trade jangka pendek itu ideal. Sangat mungkin Bapak Ibu ganti pelan-pelan. Daripada harus cut loss 15%, 20% atau hold saham floating loss 15%, 20%. Tapi jangan selalu juga disiplin stop loss kalau Bapak Ibu belum punya sistem trading. Makanya belajar pakai dana-dana kecil dulu. Ya, itu aja. Untuk ini lanjut ada Adro yang ditutup di harga 3190 terkoreksi 1,23%. Langsung saja ke tekniknya. Adro koreksi biasa ada buying power, dia nutup gap. Mudah-mudahan aman ya. Tapi Bapak Ibu perhatikan. Karakter Adro itu sekarang tuh biasanya kalau memang mau naik dia tuh jarang turun-turun dalam. Jadi sideways seperti ini tiba-tiba naik lagi dia. Ya, cuman sekarang support kuatnya tuh tetap pakai 3000. Jauh kan dari 3190 ke 3000. Ini ada support minor 3100. Tergantung Bapak Ibu mau stop loss nggak. Kalau habis stop loss dia naik ya wajar. Kenapa? Karena ya di bawah 3100 tuh masih ada area bisa dia mantul, bisa jadi swing low. Jadi kalau cut loss dan dia turun terus rebound lagi ya udah ya. Itu bagian dari tadi. Kalau Bapak Ibu berharap lebih lama, mungkin dia mantul dari 3000, ya boleh di hold. Tapi kalau jebol, siap nggak stop loss? Kalau siap hold, kalau dibawa makin turun, siap nggak? Ya itu, memang susah. Trading, investasi, itu susah. Kalau gampang, mudah, ya dengan baca lihat-lihat sedikit. Atau sebulan, 2 bulan, 3 bulan Bapak Ibu langsung mahir. Itu nggak ada orang yang mau kerja di luar. Semua orang mau duduk di dalam kamar aja. Ya, berat, perlu jam terbang juga, nggak bisa dalam waktu sebulan, 2 bulan, setahun ya. Kalau apalagi yang trial dan error, baru belajar, belum tahu ya. Kalau yang ikut kelas mungkin tahu, sudah dapat pandangan, dapat pengalaman orang dibagi ke teman-teman ya. Itu ya kalau yang ikutan kelas. Kalau yang trial dan error bisa nggak sih? Bisa, tetap bisa. Saya juga dulu trial dan error ya, tapi akhirnya juga ya coba ikut-ikut kelas, beberapa kelas ya sambil belajar biar pengalaman orang tuh kita serap ya. Bisa nggak fisih fight atau bertahan atau make money di saham? Ya nyatanya banyak yang bisa ya, karena ini beda dengan forex ya, cryptocurrency memang ya. Karena kenapa? Karena mereka ngangkat
saham itu biasanya ya nggak pakai komputer kan, lebih banyak manual, manusia pakai dana uang real. Ya, dia narik makan barang tuh uang real. Nah, itu yang bisa kita baca, kita pelajari walaupun nggak 100% bisa tepat. Ya, yang penting tuh konsisten, kejar win rate-nya, profitnya lebih banyak. Kalau sudah profitnya lebih banyak, terus lihat risk-nya, cut loss-nya tuh seperti apa. Cut loss-nya misalnya 5%, 3%, 2%, profitnya lebih banyak, wah, tunggu aja waktunya, Bapak Ibu pasti ngumpul-ngumpul profit. Ya, seperti itu aja untuk Adro saat ini. Kalau saya lebih wait and see. Ya, ini yang dapat harga bawah ya masih hot aja harusnya ya, dapat harga bawah. Harga-harga atas ini ya yang deg-degan, entah dia turun bertahan swing low naik atau makin turun dalam kan. Itu bingung beli harga tanggung seperti ini. Itu ya untuk Andro. Lanjut, ada ADMR yang ditutup di 1305, terkoreksi 0,76%. Langsung saja katanya ADMR jebol dan naik lagi. Ya, yang seperti ini apakah sering terjadi? Jarang. Jadi jangan disesali. Kalau ditanya saya ada stop loss, saya ada stop loss, nyesel enggak. Ya, karena kita kenapa? Karena kita nggak tahu dia bisa mantul. Kalau saya tahu itu mantul, saya nggak akan stop loss. Ya, itulah gunanya kita punya sistem trading, pengalaman. Biar pengalamannya tahu kan, ya yang ini nih nggak bisa ditebak. Ini contohnya ya. Bapak Ibu lihat tarik nih. Dari 11 Desember, pernah nggak dia jebol dalam terus naik? Jarang kan? Ya sekali yang seperti ini ya udah. Jangan disesali kalau cut loss. Kenapa? Karena ya yang kayak seperti ini kan paling sekali. Kalau dia terus turun gimana? Pasti Bapak Ibu tuh nyesel. Waduh, tahu gitu saya cut lossnya dulu aja, nggak berharap dia naik. Nah itu kalau sudah lihat histori seperti ini nyesal. Kenapa? Tahu gitu saya nggak cut loss. Nah itu kan seperti itu. Tahu gitu kalau sudah lihat candle. Kalau punya sistem trading itu mereka nggak mempermasalahkan. Seperti saya juga nggak mempermasalahkan cut loss itu biasa. Nanti bisa cari lagi di yang lain. Ya, cut loss 5%, 6% tuh bisa pelan-pelan gantinya. Gitu ya. Jadi gimana untuk ADMR? Ya, yang market seperti ini nih memang sering ngegocek. Ya, market-market yang apabila sentimen tuh dari luar. Indonesianya aman-aman aja ya seperti ini. Tapi Bapak Ibu lihat jarang terjadi. Ya, kalau mau buyback lagi harus siap stop loss lagi nggak? Ya Bapak Ibu bisa pertimbangkan area supportnya ini. Udah. Tutup di bawah itu sebenarnya sih udah tanda-tanda lemah. Kalau dia balik lagi turun di bawah 1250 ya tanda-tanda lemah. Udah, Bapak Ibu bisa pertimbangkan stop loss kalau mau ya. Disclaimer. Seperti itu aja untuk ADMR. Lanjut, ada PTBA yang ditutup di harga 2590, terkoreksi 0,76%. Langsung saja katanya PTBA nih antara minggu depan tuh atau besok ya. Besok tarik atau buang. Buang aja. Kalau buang dia turun bisa kemana? 2400, 2450. Arahnya ya, bisa false break. Hati-hati. PTBA kalau saat ini saya wait and see, belum berani beli ya untuk PTBA. Lanjut, ada ITMG yang ditutup di harga 25.825, menguat 0,09%. ITMG belum juga aman karena di bawah 26.000 belum aman. Hati-hati, candle 3 naik tipis seperti ini bisa jadi besok kena buang. Bisa jadi ya, belum tentu. Makanya punya harus trading plan kalau yang punya atau hold. Jangan bilangnya, wah bilangnya dibuang, ternyata rebound lagi. Nah, udah capek-capek analisa ternyata salah. Ya namanya market tuh ya kita cuma bisa analisa. Lebih condong kemana arahnya. Itu makanya dikombinasi dengan sistem trading yang sudah dialami dan pengalaman. Bagaimana? Tapi ya menurut saya tuh pokoknya hati-hati ITMG ini karena belum mampu menembus 26.000. Bisa nih candlenya satu candle seperti ini. Jadi seperti itu aja untuk ITMG. Belum dulu. Lanjut. Ada UNTR yang ditutup di harga 24.625, terkoreksi 0,4%. UNTR yang perkiraan saya sideways di atas 25.000 ternyata jebol. Belum lah, wait and see dulu. UNTR belum aman ya karena dia di bawah 25.000. Kalau saya nunggu UNTR ya, wait and see dulu. Kalau mau dia koreksi 24.000, nah di area ini bisa menarik. Siapa tahu dia sideways kan. Besok kena profit taking, turun koreksi, naik lagi. Baru Senin, next sideways. Dari 24.000 ke 25.000 itu kan lumayan. 4% ya segitu-gitulah rewardnya. Ya lumayan. Kalau dikasih seminggu 3% dari UNTR, beli support jual resisten kan lumayan. Itu ya. Jadi UNTR saat ini belum dulu nanggung. Karena belum nembus resisten. Jadi kalau bisa nawar aja, siapa tahu dikasih koreksi untuk UNTR. Lanjut. Ada DOIT yang ditutup di harga 710, menguat 1,42%. DOIT sudah tinggi juga ya.
Wah, ini swing low. Apakah mantul? Tapi Bapak Ibu perhatikan dia naik hari ini dengan volume kecil walaupun candlenya Morningstar. Ya, kalau saya Doit lihat besok lah. Kalau memang ada bengpor, harga batu bara nanti malam ditutup menguat, mungkin bisa entry. Karena kalau market mendukung IHSG rebound besok, tetap ada peluang minggu depan ya. Besok rebound dan minggu depan arah Doit ke 750, 780 lagi. Kita lihat ya. Yang penting nggak tutup di bawah 700. Rawan kalau dia tutup di bawah 700 tuh bisa turun lagi ke 620, 600 untuk Doit. Itu aja. Kemana arah condongnya? Lihat besok. Kalau hijau menarik lanjut ke atas. Lanjut ada Harum yang ditutup di harga 1160 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya. Harum tembus 1200 dulu baru menarik ya. Boleh nggak beli sekarang? Kan ada spare 40 poin tuh, 3,5 apa hampir 4% tuh. Kalau ke 1200 ya tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Supportnya 1100. Silahkan bagaimana strategi aja Bapak Ibu kalau berminat untuk Harum ya. Itu aja. Kalau Harum besok bisa tembus 1200 karena ini dia ada candle bullish engulfing ya, tinggal konfirmasi kalau bisa besok atau Senin di atas 1200 menarik. Minggu depan ya bisa lah ngasih 5% atau 3-5%. Kita lihat Harum. Lanjut. Ada BSSR yang ditutup di harga 4190 sama harga penutupan hari sebelumnya. BSSR berarti di pucuk nih ya. 4200. Nah ya benar ya. Wait and see. Kenapa? Bapak Ibu perhatikan. Dia 3 hari naik dengan volume makin kecil. Setiap naik volumenya berkurang setengah. Berarti kan naiknya tuh nggak serius. Rawan kena ada buangan. Hati-hati. Kalau menurut saya jangan. Kalau mau beli BSSR nih di 4050, 4070. 4070, 4050 itu mulai cicil sampai 4000. Itu area sideways-nya. Kalau harga sekarang terlalu beresiko, kenapa? Dia naik dengan volume kecil. Takutnya tiba-tiba nggak tembus 4200, besok malah ada yang profit taking. Kenapa ada yang profit taking? Karena dia sudah mantul dari 4000 ya di hari Jumat kemarin tanggal 5 Agustus. 5 Agustus hari apa tuh? Oh, Senin. Nah, Senin dia di 4030 dan sekarang di 4150 berarti sudah naik 3%-an lebih kan. Nah itu rawan profit taking. Walaupun tipis ya orang mending profit taking kalau nggak bisa nembus 4200 besok untuk BSSR. Lanjut ada ABMM yang ditutup di harga 3710 terkoreksi 1,85%. Langsung saja ke tekniknya. Nah ini ABMM mantul kan. Nah ini Bapak Ibu bisa pakai itu 3650 kalau turun dari itu lagi. Iya, otomatis pola dead cat bond itu dia bisa sampai ya 3400, 3350. Pokoknya nih ada pola dead cat bond kalau misalnya dia besok atau Senin tutup di bawah 3630 atau 3620. Ya, jadi seperti itu aja untuk BSSR ini kan udah kelihatan. Jadi seperti itu aja. Ini kan sudah kelihatan ABMM nih. Hati-hati kalau dia jebol 360 lagi hari besok atau Senin. Otomatis ini false breakout peluang besar ya 3400-an nih. Nih arahnya kalau dia jebol 3650. Itu untuk ABMM. Lanjut ada Bian yang ditutup di harga 17.450 menguat 0,14%. Langsung saja ke tekniknya Bian. Woi, rebound ya. Nah ini menarik nih Bian. Kalau memang mau bagus besok atau Senin udah tembus 18.000. Minggu depan dia udah di atas 18.000. Bagus Bian. Targetnya bisa sampai 20.000 ya. Tapi catatannya minggu depan tembus. Kalau Bapak Ibu ada kebeli di 16.800 ya bisa profit taking. Kalau dia besok nggak tembus 18.000 profit taking dulu. Nanti buyback lagi di area bawah di 17.000. Ini kan kalau beli dari itu tuh udah 2,5%. Besok misalnya rebound, harga batubara ini rebound, bisa profit taking dulu. 5% kan lumayan. Itu untuk Bian. Lanjut ada Toba yang ditutup di harga 254 menguat 1,6%. Langsung saja ke tekniknya. Toba di atas 240 masih aman. Ini dia sideways. Pokoknya turun dari itu gagal. Ini ada peluang Toba itu membentuk pola important shoulder. Harusnya nggak jebol 240. Atau turunin aja ya. Ya 238, 240 tuh. Biar ngepas-pas body yang ini aja. Toleransi lah. Itu ya. Masih oke lah untuk Toba. Asal nggak jebol 238, 240. Itu aja. Lanjut saham terakhir ada KKGI yang ditutup di harga 540 terkoreksi 3,57%. Langsung saja ke tekniknya KKGI wait and see dulu kalau KKGI.
Ini di level yang memang harus memang rebound. Kalau besok dia koreksi 2% aja itu bisa tanda-tanda lemah. Berarti jebol kan 550 540-nya ya udah 500 lagi. Pokoknya besok koreksi 500 ada potensi. Disclaimer ya, itu baru gambaran. Kita lihat ke depannya untuk KGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara bermonetar dan ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.